Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman Talatov, kelas 4 M43, NIM 1024000325. Di sini untuk memenuhi tugas animasi teori, saya akan membuat tutorial sederhana mengenai membuat sebuah bangunan menggunakan Blender. Pertama kita buka Blendernya. Di sini sudah tersedia cube dan kita akan menggunakan cube itu. Pertama kita scale, kita lihat tampilan dari atas, kita taruh di belakang seperti ini. Lalu kita zoom, kita masuk ke edit mode dengan menekan tab. Di sini kita loop cut, kita ganti ke vertex select, kita seleksi bagian pinggirnya dan kita delete vertex. Selanjutnya kita tambahkan modifier mirror. Nah, sini mirrornya sudah masuk. Kita lihat tampilan dari atas. Ya, kita kembali ke edit mode, lalu kita scale berdasarkan sumbu X. Scale X ya, saya rasa segini cukup. Masuk ke edit mode lagi, kita tambahkan loop cut di sini. Kita ganti ke face select, kita seleksi sebelah sini, lihat tampilan atas, kita extrude ke depan. Kira-kira segini cukup. Kita tambahkan loop cut, kita seleksi face selectnya bagian atas, kita extrude segini, kira-kira cukup. Kita extrude lagi untuk membuat bagian latarnya. Kita face select, lihat dari atas, kita extrude sumbu Y. Seperti ini. Lalu kita seleksi bagian sini, lihat dari atas, extrude sumbu X. Oh, jangan lupa clippingnya dicentang ya. Nah, ya juga yang bagian sininya juga extrude X. Nah, sini kita sudah memiliki fondasi dari bangunan tersebut. Lalu kita beri tanda untuk tempat jendelanya. Kita beri loop cut di sini. Oh sorry, kita lihat dari atas. Loop cut. Kira-kira segini cukup. Kita lihat dari samping untuk memastikan letak jendelanya supaya sama. Saya rasa sudah sama. Kita tambahkan jendela untuk bagian depan. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita extrude ke atas untuk membentuk bagian dinding. Kita seleksi bagian atasnya. Maaf. Nah, kita lihat dari depan, kita extrude sumbu Y. Kira-kira segini cukup, cukup. Selanjutnya kita seleksi lagi, tapi kita tinggalkan untuk bagian jendelanya supaya
nanti jendelanya nggak ikut terangkat. Nah, seperti ini, kita lihat dari depan, kita ekstrut ke atas. Tinggi jendelanya bisa dikira-kira sendiri, kira-kira segini ya. Nah, seginilah. Kita ekstrut lagi sedikit, kita ekstrut untuk tinggi bangunannya. Kira-kira segini. Kita tekan A untuk deselect, kita seleksi bagian sini, lalu extrude. Bagian sini juga sama, kita seleksi lalu extrude. Selanjutnya yang atas kita bisa tutup dengan extrude seperti tadi. Nah, kita udah punya bangunan, tapi pintunya saya rasa masih terlalu lebar. Kita bisa tambahkan extrude di sebelah sini dari depan. Extrude ya, saya rasa sini cukup untuk atasnya, untuk batas pintu. Extrude. Nah, sekarang udah punya bangunan sederhana. Untuk depannya kalau kurang panjang bisa ditambahkan lagi, bisa kita tarik saja. Maaf, kita bisa grab ya. Selanjutnya kita akan menambahkan tiang untuk daerah ini, daerah depan rumahnya. Kita lepas di sini, kita face select, lalu kita extrude ke atas. Kita lihat dari depan ya. Nah, kita extrude ke atas, lalu kita berikan satu loop cut di sini ya, cukup. Lalu kita berikan loop cut yang cukup banyak di depannya, di depan tiangnya, untuk memberi efek supaya tiangnya tidak flat datar saja. Lalu kita sambungkan tiangnya dengan bangunan, kita extrude ya, kita extrude lagi, dan jangan lupa clippingnya dicentang ya. Nah, kita sudah punya bangunan dan tiang. Sekarang kita akan memberi efek pada tiangnya dengan cara ALT, klik kanan, face select seperti ini, lagi ya, oh maaf salah ya, lagi seperti ini ya. Lalu kita scale ke dalam ya, cukup segini ya. Jadi tiangnya itu udah ada efeknya seperti efek batu marmer atau gimana itu ya, nggak hanya datar saja. Setelah jadi, kita akan memberikan lantai ya. Di sini caranya berikan lantai, kita seleksi bagian ini, lalu kita extrude sumbu X seperti ini, iya, merapat. Nah, lantainya sudah jadi. Kita sudah punya gedung, tiang, dan juga lantai. Terus selanjutnya kita akan menambahkan atap ya. Harus saya gunakan cube lagi, maaf, kita senterkan dulu, shift C ya, kita add cube atas, lalu bisa kita scale. Pertama kita scale berdasarkan sumbu X ya, lalu sekali lagi berdasarkan sumbu Z seperti ini.
Ini kita tarik ke atas, kita lihat dari 1 tampilan front, tampilan 7 dari atas. Lalu kita scale, scale-nya itu bentar ya, scale ya sembunyi, scale sembunyi lagi, scale sembunyi ya, kita sesuaikan sedikit lagi. Iya, saya rasa cukup di sini. Lalu untuk ketinggiannya kita bisa atur. Iya, kira-kira tinggi atapnya segini. Kita ke edit mode, kita berikan loop cut di tengah. Ya, kita beralih ke vertex select, kita seleksi vertex bagian kiri. Lalu kita delete vertexnya. Seperti tadi kita bisa tambahkan modifier mirror. Ya, mirrornya sudah terpasang ya. Kita seleksi sebelah sini, lalu kita extrude sumbu X. Nah, seperti ini, lalu kita grab sumbu Y. Ya, kita sudah punya atap yang menutupi bangunan, tapi belum menyatu dengan bangunannya. Untuk menyatukannya kita kembali ke bangunan, lalu kita klik kanan di sini. Ini nanti akan kita sebelumnya untuk bangunannya saya rasa jendelanya terlalu banyak di sini. Lalu kita bisa hapus. Langkah pertama menghapus jendela yaitu dengan menghapus mirrornya. Kita akan apply di sini. Ya, lalu kembali ke object mode. Kita bisa extrude di sini, satukan jendelanya supaya jendelanya tertutup seperti dinding. Ya, bolongan untuk jendelanya sudah tertutup dan jendelanya sekarang tinggal 6 ya. Lalu kita kembali konsentrasi untuk menggabungkan antara gedung dengan atap. Kita extrude ke segini. Itu ada berlebih ya. Kita bisa tekan Edge Select, lalu grab sheet. Ya. Yang lainnya bisa kita samakan. Extrude, kita bisa extrude dulu semuanya ya. Untuk grabnya kita bisa belakangan supaya nggak ganti-ganti antara face select dan edge selectnya supaya lebih cepat. Ini kita extrude lagi, kita extrude lagi, kita extrude lagi seperti ini sudah. Kita extrude ya. Kita extrude semuanya. Maaf, saya rasa untuk semuanya nggak seimbang nanti antara facial dengan facialnya ya. Kita batalkan saja, kita extrude salah satu seperti tadi, salah satunya ya. Kita extrude lagi, extrude atas, extrude lagi, extrude lagi, extrude lagi ya, sedikit ya. Setelah itu kita grab ke bawah, grab Y lagi, grab Y lagi, ke pencet Z, kita pencet Y nya, kita batalkan, lalu kita grab Z, grab Z lagi, grab Z lagi, grab Z lagi, grab Z lagi ya. Depannya sudah jadi. Yang untuk daerah belakangnya sama ya, grab, kita extrude lagi, extrude, tadi extrude ya. Lalu kita grab Z untuk menurunkannya, grab Z lagi di sini ya. Gedung dan juga atapnya sudah menyatu. Selanjutnya kita akan menambahkan jendela. Di sini jendela
jendelanya kita akan menggunakan plane sebagai kacanya. Ya, plane-nya sudah keluar, kita rotasi. Ya, kita rotasi lagi supaya menghadap ke jendela. Ya, seperti ini. Kita angkat. Ya, kita paskan. Nah, ya, terlalu lebar. Kita bisa scale-nya sumbu Y, paskan, lalu kita bisa scale lagi sumbu Z. Ya, saya rasa nilainya untuk kacanya segini. Sekarang dari plan ini juga kita akan menumbuhkan kayu kusennya. Untuk kusen kita add ke select, kita extrude. Ya, kita extrude lagi. Sip. Ya, untuk yang sebelahnya juga sama. Extrude, extrude lagi sumbu X seperti ini. Extrude lagi sumbu X untuk atasnya. Ya, extrude seperti ini ya. Yang sebelahnya juga sama. Ya, extrude lagi ya. Oh, kusennya sudah jadi, tinggal kita perbesar untuk tebal kayunya seberapa. Sedikit. Ya, kita extrude ke extrude sumbu Y ya. Lalu extrude lagi sumbu Y. Yang bawah kita extrude sumbu Z. Ya, seperti ini. Ya. Jendela dan kayunya sederhana sekali ya, seperti ini. Ya, selanjutnya kita tempelkan ke gedungnya, lalu kita rotasi, jendelanya terlihat terbuka. Kita grab, ya, kita grab ke atas, kita paskan. Ya, sudah. Selanjutnya kita akan tambahkan engselnya. Kita tambahkan engsel. Untuk engselnya kita gunakan silinder. Ya, kita scale, kita rotasi, kita scale lagi sumbu Y seperti ini, kita kecilkan ya, lalu kita paskan dengan jendelanya. Ya, seperti ini, paskan. Ya, saya rasa sedikit lagi ke atas sedikit. Ya, sudah pas. Geser ya. Lalu untuk yang sampingnya kita bisa duplikat, shift D Y. Oh, ya, sudah jadi satu jendela. Untuk jendela berikutnya kita bisa duplikat juga. Kita seleksi jendelanya, seleksi engselnya, satu engsel 1, engsel 2. Kita shift D,
duplikat sumbu Y. Ya, untuk yang depan kita bisa shift D lagi, kita rotasi lagi, ya sudah pas. Sekarang kita paskan dengan gedungnya ya, kita masukkan ke atas, samping, kita masukkan supaya pas. Iya, saya rasa udah cukup pas. Geser sedikit scale karena terlalu besar sepertinya, dikecilkan. Ya, sudah, ini sudah cukup ya. Kita shift DX lagi ya. Untuk yang sebelahnya kita juga bisa shift DX dan shift DX lagi untuk yang terakhir. Ya, setelah itu kita bisa rapikan jendelanya. Ya, saya rasa sudah cukup ini untuk tampilan gedung dengan jendela. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat pintunya ya. Ya, oke. Selanjutnya untuk bangunan gedungnya kita akan melakukan pintu ya. Kita akan menambahkan pintu. Di sini kita menggunakan plane. Ya, kita rotate plane-nya. Kita grab Z. Ya, gini tinggal kita paskan aja ke frame pintu yang sudah ada, ke kusen pintunya ya. Ya, kita grab sini. Ya, seperti ini ya. Ya, di sini memang agak sulit untuk ngepaskan pintu dengan frame-nya karena pintunya itu masih berbentuk plan. Ya, juga sudut pandangnya agak sulit ternyata. Ya, seperti ini. Ya, saya rasa sudah cukup pas. Terus sedikit, tinggal kita scale Z. Ya. Ya, dari depan perspektif, scale Z sedikit lagi. Ya, seperti ini. Pas. Ya. Lalu kita scale X sedikit. Ya. Ya, sepertinya sudah pas pada pintunya. Lalu kita bawa keluar pintunya. Di sini pintunya masih berbentuk plane. Kita akan menurunkan kayu kusen dari plane ini. Lalu masuk ke edit mode, ke select, kita extrude ya, extrude, bukan sumbu X, kita extrude sumbu Y seperti ini ya, sumbu Y. Kita kembali ke vertex yang sebelumnya, ke edit sebelumnya, lalu extrude sumbu Y lagi ya. Kita menumbuhkan kusen pintu dengan cara extrude seperti ini ya. Lihat dari atas ya, ini harus sama extrude-nya, harus dipaskan kira-kira pas setebal apa kusen pintu yang kita inginkan. Kanan kiri perlu dipaskan dulu sepertinya ya. Yang sebelah sana tampaknya terlalu panjang, kita pendekkan lagi, tekan 7, top perspektif ya, kita pendekkan sedikit
yang sebelah satunya sepertinya masih terlalu panjang juga. Kita grab aja sumbu Y. Ya, sekarang kita tumbuhkan extrude di bagian atas dan bawahnya. Caranya masih sama dengan extrude di sumbu Y. Ya, seperti ini. Extrude. Ya, kita paskan ya. Extrude lagi sumbu Y. Sip. Yang bawah sama extrude sumbu Y. Oh ya. Extrude sumbu Y lagi. Ya, sudah jadi untuk tempat kita menumbuhkan kusen kayunya. Ya, untuk menumbuhkannya kita extrude lagi ya. Ya, kita extrude. Ini masih menggunakan teknik lama, yaitu teknik extrude. Tinggal kita kembangkan kreativitas kita dalam membuat objeknya. Di sini saya menggunakan plan untuk buat pintu ya. Extrude terus ya, cukup ya. Nah, sepertinya masih ada bagian yang berlubang. Kita tutup saja dengan beralih ke add ke select. Kita seleksi dan tekan F. Tekan F ya. Seleksi add nya satu, shift yang satunya, tekan F. Seperti itu kita lakukan memutar supaya tidak ada bagian yang berlubang lagi. Ya, memang agak ribet ternyata untuk membuat pintu dari plan. Ya, sepertinya sudah tertutup semua. Sekarang kita kembali ke objek mode setelah kita paskan ya. Ya, kita kembalikan lagi ke tempat pintunya yang ada dalam gedung. Ya, set ya, cukup saya rasa. Kita rotate sedikit untuk memberikan efek terbuka untuk pintunya. Jadi pintunya di sini bukan pintu yang menutup, pintu yang buka. Kita grab. Untuk ngepaskan pintu kita cukup menggunakan teknik grab saja. Ya, grab X, grab Y, grab X, grab Y supaya pas menuju pintunya. Ya, saya rasa sudah pas seperti itu. Sedikit lagi. Ya, sini. Ya. Stop, save. Ya, pas. Untuk pintu yang satunya kita nggak usah buat lagi dari awal plan, kita cukup duplikat saja, shift D, lalu sesuai dengan sumbu. Oh, tampaknya ini masih terlalu besar mungkin pintunya untuk usahanya. Oh, saya rasa nggak usah lah, langsung aja shift D ya, tekan sumbu X. Ya, kita rotate lagi untuk memberikan efek pintu terbuka, tapi sisakan terbukanya nggak sama. Ini terbuka agak lebar, ini terbuka setengah-tengah saja. Iya.
Ya, seperti ini. Tinggal kita masukkan, ya, kita masukkan engselnya. Ini kita engselnya itu nggak usah buat dari awal, kita ambil aja dari engsel jendela dan kita modifikasi. Paling kita modifikasi untuk scale ukurannya, karena untuk jendela tentu saja nggak sama untuk pintu. Engsel di pintu biasanya itu lebih besar. Ya, kita tanamkan di sini engselnya. Sip. Iya, cukup. Ya, kita tarik ke atas, dan untuk yang bawah kita duplikat shift D, jumbo set. Kita duplikat dua-duanya, shift D untuk yang sebelahnya. Kita paskan. Ya, kusen pintu sudah jadi, engselnya sudah jadi. Nah, kita tambahkan UV spheres ini untuk handle pintunya ya. Handle pintu seperti ini. Nah, kita lihat dari bawah. Ya, kita seleksi bagian bawahnya, kita delete face nya. Ya, gini kita berlubang, kita ganti ke add ke select, lalu kita seleksi garisnya di sini. Ya, kita tumbuhkan gagang pintunya dengan extrude lagi. Ya, cukup. Tinggal kita sesuaikan aja supaya kira-kira membentuk seperti gagang pintu, walaupun sepertinya agak sedikit memaksa. Di sini kita akan modifikasi edge-nya ya, supaya mungkin mirip dengan gagang pintu. Iya, bagian atasnya edge di atas ini ya, sebelah sini ya. Kita scale kecil, iya. Kurang lebihnya seperti itulah gagang pintunya akan kita gunakan. Nah, sekarang kita paskan dulu aja. Sebelum kita scale, kita paskan dulu ke pintunya. Kira-kira mau diletakkan sebelah mana gagang pintu itu. Iya, shot. Iya, pas di sini kira-kira bawah. Kita scale. Ya, kita rotate aja. Rotate lagi, rotate jumbo Z. Rotate jumbo Z lagi ya, kelebihan dikurangi jumbo Z-nya. Iya, cukup. Kan tinggal kita tanamkan itu ke dalam pintunya. Tanaman ya, kita sesuaikan aja supaya kira-kira pas di pintunya. Ya, seperti itu ya. Ya, untuk yang satunya kita shift D saja seperti tadi ya. Kita paskan ke tempat pintu yang satunya. Kita rotate, jumbo Z. Iya, saya rasa cukup di sini. Kita grab masuk ke dalam pintu. Iya, pas. Ya, sudah. Ya, saya rasa seperti ini ya. Kira-kira tampilan modeling gedung yang akan
kita buat. Langkah selanjutnya kita akan masukkan material ya, kita diffuse untuk memberi warna pada objek. Spekulannya kita kecilkan karena itu tembok di sifatnya menyerap cahaya di sini. Di spekular pantulan cahayanya kita kecilkan. Untuk yang kedua atap kita beri warna agak coklat. Iya ya, untuk spekularnya kita tambah sedikit aja lah, karena itu genting kan juga bisa memantulkan cahaya walaupun sedikit. Kita kasih spekularnya sedikit aja. Enggak, saya rasa cukup segini. Selanjutnya kita akan memberi warna pada jendela. Di sini jendela ya kasih warna coklat, tapi coklatnya yang agak berbeda. Ya, jendela selanjutnya kita beri warna tetap pada bagian diffuse ya. Ya, masih meneruskan pewarnaan untuk bagian jendela. Jika jendela ini jendela terakhir, kalau jendela sudah ya sudah pas warna yang kita tentukan, kita akan beralih ke pintu. Ya, saya rasa sudah pas, ini cukup. Kita ke pintunya, terus juga kita beri warna pada bagian diffuse. Kita berikan warna kayu di situ. Tadi untuk spekulannya kita belum set ya, kita set sekarang nggak apa-apa. Spekulannya kita kecilkan semua karena itu terbuat kayu, dan kayu itu sifatnya tidak memantulkan cahaya ya, jadi cahayanya terserap dalam kayu. Spekulannya kita habiskan untuk jendela dan juga untuk pintunya. Iya, selanjutnya kita besaksi gedungnya, kita akan beri warna untuk lantainya. Pertama kita pindah ke voice select, kita seleksi lantainya. Ya, kita akan coba masuk dalam ruangannya. Ya, kita masuk, kita seleksi juga lantai di bagian dalam. Ya, seperti ini, seleksi satu persatu. Saya rasa seperti ini menyeleksinya. Emang agak ribet ya karena kita seleksi satu persatu, tapi ini hasilnya lebih rapi daripada kita melakukan dengan C mungkin yang seharusnya kita terseleksi menjadi ikut terseleksi. Kita beri warna diffuse-nya putih, dan sebagainya kita tambah karena warnanya terbuat dari porselen yang memantulkan cahaya.
selanjutnya setelah kita beri warna lantai, kita akan memberi warna lagi pada bagian tiang. Kita seleksi di sini. Kita seleksi cara memutar dengan tekan ALT, klik kanan, shift ALT, klik shift, klik kanan. Yang satu juga yang sebelahnya lagi. Yuk, maaf size-nya terlalu lebar. Kita undo, Ctrl Z. Ya, kita mulai lagi. Shift Alt, klik kanan. Ini kita beri warna hitam di sini. Ya, untuk bagian setelah kita beri warna hitam, kita asik, dan bagian spekulanya kita habiskan karena sifatnya juga tidak memantulkan cahaya. Ya, oh maaf, ada yang tertinggal sedikit sini. Ya, kita klik kanan aja, klik kanan, lalu kita asik lagi. Ya, so, untuk pewarnaan berikan material saya rasa cukup. Iya. Kita akan memberikan efek pada jendela. Sini kita add material, kita pilih transparansi karena di sini kaca ya, kaca itu transparansi. Kita kecilkan, ya segini cukup kira-kira. Itu jendela 1. Kita beralih ke jendela 2 setelah jendela 1 selesai. Dan itu kita lakukan langkah yang sama, kita add new dan kita asik ya. Kita transparansi centang, kita jadikan setengah transparannya ya. Di sini kita juga akan melakukan efek mirror karena jendela juga sedikit bisa memantulkan. Kita mirrornya kita beri sedikit aja ya, kira-kira iya cukup segini ya. Oh ya cukup. Kalau jendela pertama sepertinya lupa dikasih mirror tadi, transparansinya juga terlalu besar, kita kurangi. Kita kasih mirror seperti yang jendela kedua. Jendela ketiga kita lakukan hal yang sama, karena gini jendela itu ada 6, kita lakukan 6 kali hal yang sama seperti tadi. Kita beri efek transparansi, lalu kita beri mirror ya. Masih langkah yang sama seperti tadi, transparansinya. Kalau mirrornya sama, kita kasih sedikit saja. 4 jendela sudah, kita menuju jendela kelima. Lagi add asik, transparansi ya kita kurangi, lalu kita masuk ke mirror, kita tambahkan sedikit mirrornya ya. Setelah itu kita, oh maaf terlalu banyak mirrornya ya, segini cukup. Kita menuju ke jendela ke 6, kita plus ya, new asik, transparansi centang. Nah, kita kurangi transparansinya
Nah, kita menuju ke mirror, kita tambahkan sedikit mirror. Oke, cukup ya. Saya rasa cukup untuk jendela. Ke 6 jendela sudah ada efek transparansi dan efek mirrornya. Kita beralih ke pintu. Itu di sini kita menggunakan pintu kaca karena itu efeknya hampir sama dengan jendela. Nah, kita new maaf salah itu tadi ya kan, saya kurangi ternyata. Ya, kita new lagi aja. Kita pilih material putih, transparansinya centang kurangin, lalu ke mirror. Setelah transparansi, mirrornya kita beri sedikit. Ya, kita assign pada kaca di pintunya. Pintu yang satu juga masih sama seperti tadi caranya. Transparansi lagi, mirror lagi. Kalau tidak salah kita lakukan 8 kali proses itu karena ada 2 pintu dan 6 jendela. Iya, sudah cukup. Coba kita lihat rendernya. Iya, disitu sudah ada efek kacanya ya. Ya, saya rasa cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan untuk tugas animasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, semoga sukses.